Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo, sama-sama bilang sama saya, Tuhan aku mau berserah buat hidupku. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan aku mau berserah buat hidupku. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang berserah kepada Tuhan akan lihat pembelaan Tuhan. Gak perlu kita membela diri. Kita tahu pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Iya kan? Orang yang berserah yang pertama dia akan melihat pembelaan Tuhan. Orang yang berserah yang kedua dia akan melihat jalan keluar yang datangnya daripada Tuhan. Alkitab bilang seperti tinggi langit dari bumi, demikian tinggi jalanku dari jalanmu, rencanganku dari rencanganmu. Bagian kita berserah ketika semua pintu tertutup. Kita tahu masih ada satu pintu. Itu sebab Yesus berkata, akulah pintu. Sehingga dengan kata lain, Tuhan aku percaya hidupku milik Tuhan. Jalan-jalanku pasti akan dibukakan ketika aku berserah kepada Tuhan. Apapun masalahmu, apapun pergumulan hidupmu, apapun yang hari-hari ini kau sedapi, ingat masih ada Tuhan. Maka bagianmu adalah berserah. Ketik di kolom komentar, saya harus berserah kepada Tuhan. Teman-teman di TikTok, teman-teman di Instagram, teman-teman di Facebook dan di Zoom, ketik di kolom komentar, saya harus berserah kepada Tuhan. Jangan ngotot. Kalau kau belum lihat jalan keluar, berserah. Karena Alkitab bilang serahkanlah jalan-jalanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan rencanamu. Alkitab bilang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara hidupmu. Serahkan, berserah. Jangan menyerah, tetapi berserah. Ya, ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yes, saya harus berserah kepada Tuhan. Karena seringkali kalau kita ngotot, jalan tertutup, kita maksa, saudara dikasih dalam Tuhan, justru kita capek. Kok gak ada jalan-jalan keluar? Kok kayaknya pintu semua tertutup? Karena kita memaksakan diri kita. Kita berpikir ini yang terbaik, kita berpikir ini yang paling bisa. No. Kalau semua pintu tertutup, ini waktunya engkau dekat dengan Tuhan. Ini waktunya engkau berserah sama Tuhan. Ya, kita lihat sama-sama Alkitab kita. Hari ini kita sudah ada di Bilangan pasal 15, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 21. Kita lihat sama-sama Bilangan pasal 15, ayat 17 sampai dengan ayat 21. Saudara dimanapun kau berada pagi hari ini bergabung melalui doa pagi, jangan pernah khawatir, berserah sama Tuhan, ya. Apapun yang kau hadapi, ingat masih ada Tuhan dalam hidup kita. Ketika tangan tidak lagi sanggup untuk menggapai, ketika pikiran tidak lagi sanggup untuk berpikir apa yang harus saya buat, ketika kaki tidak lagi bisa melangkahkan kaki kita kemana kita harus melangkah, ini waktunya engkau dekat dengan Allahmu. Ini waktunya engkau dekat dengan penciptamu. Ini waktunya engkau dekat dengan Tuhan Yesus. Hari ini dalam Bilangan 15 ayat 17 sampai 21 lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka. Ini disampaikan Tuhan secara langsung kepada Musa untuk diteruskan kepada umat Tuhan. Apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa. Berapa hari lalu di dalam ayat-ayat sebelumnya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita ketika Tuhan percayakan bangsa Israel akan memasuki negeri perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya, maka mereka tidak boleh meninggalkan hubungan dengan Tuhan. Mereka harus tetap mempersembahkan korban, mereka harus tetap membangun mezbah dengan Tuhan, sekalipun mereka sudah tinggal dengan aman di negeri yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Nah, hari ini Tuhan ingatkan lagi satu hal. Ketika kalian masuk, kata Tuhan kepada bangsa Israel, ketika kalian masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa, maka apabila ayat 19 kamu makan roti hasil negeri itu, perhatikan, ketika kamu sudah diberkati di dalam negeri itu, haruslah. Tuhan gak bilang ya kalau bisa lah, no, harus. Sama-sama bilang sama saya harus. Tuhan gak bilang kalau bisa, karena ini merupakan suatu keharusan. Apa yang merupakan suatu keharusan? Apabila kamu makan roti dari hasil dari negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan.
Jadi ketika bangsa Israel ada di negeri yang Tuhan sudah janjikan, dan di sana mereka sudah makan roti hasil dari negeri itu, mereka sudah mengecap kebaikan Tuhan di dalam negeri itu, maka kamu harus ingat Tuhan membawa kepada Tuhan dari apa yang kamu telah dapati di negeri itu. Makanya ayat selanjutnya, ayat 20 bilang begini, tepung jelaimu yang mula-mula, garis bawahi, yang mula-mula haruslah, kembali lagi kata harus, bukan jikalau bisa, kalau saja kamu bisa, no. Maka haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu. Demikianlah harus kamu mempersembahkannya. Ayat 21. Dari tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan turun temurun. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan sedang melatih bangsa Israel ketika engkau akan masuk ke negeri itu, negeri yang aku janjikan kepadamu, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Yang pertama, kemarin kita sudah pelajari, jangan lupa, jangan tinggalkan hubunganmu dengan Tuhan. Yang kedua, ketika engkau sudah makan berkat dari sana, jangan pernah lupakan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah lalai memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan ingatkan kepada mereka, dari apa yang mula-mula mereka dapat, dari apa yang pertama mereka temukan, itu harus diberikan kepada Tuhan. Bukan kalau bisa. Makanya berulang-ulang Tuhan bilang haruslah. Dari yang mula-mula. Supaya apa? Tuhan mengajarkan bangsa Israel agar hatinya tidak terikat kepada tidak terikat kepada berkatnya, tidak terikat kepada pemberiannya, tetapi terikat kepada pribadinya. Makanya Alkitab jelas mengatakan orang yang pelit tidak ada dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena hatinya terikat dengan dunia. Gak ada. Tuhan melatih bangsa Israel untuk mula-mula memberikan kepada pribadi. Betul, Tuhan tidak memerlukan apapun, tapi di sini dibutuhkan ketaatan akan perintah Tuhan. Tuhan tidak memerlukan persembahan, Tuhan tidak memerlukan daging, Tuhan tidak memerlukan apapun dari manusia. Alkitab bilang semua kepunyaan Tuhan. Tapi yang Tuhan tuntut di sini adalah sebuah ketaatan akan firman. Tuhan melatih bangsa Israel yang mula-mula. Tuhan bilang, yang mula-mula haruslah kau berikan. Makanya di garis bawahi saudara bisa lihat di ayat 20 dan 21. Kembali di ayat 20. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu mempersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar. Yang mula-mula, yang utama, yang terutama. Supaya apa? Supaya hati kita gak terikat di sana. Hal ini terjadi dalam kehidupan Abraham. Ketika Tuhan menjanjikan bahwa Abraham dan Sarah, engkau akan memiliki seorang anak. Dari anak itu engkau akan melahirkan keturunan-keturunan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Tapi apa yang terjadi? Ketika Ishak lahir, Tuhan bilang berikan Ishak kepadaku sebagai korban, bawa dia ke Gunung Moria. Abraham mulai berpikir, waduh, satu-satunya ini disuruh kasih lagi sama Tuhan. Loh, Tuhan yang janjikan kok. Tapi di situ Abraham dilatih. Apakah engkau lebih mencintai pribadiku atau pemberianku? Halo? Apakah kita lebih mencintai pribadi Tuhan atau pemberian Tuhan? Disitulah kita dilatih. Abraham kasih. Abraham berikan Ishak. Sehingga Tuhan bilang ketika Abraham hendak menyembelih Ishak, Tuhan bilang stop. Aku tahu engkau mengasihiku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel juga diuji sama Tuhan ketika engkau masuk ke negeri itu. Negeri yang aku janjikan kepadamu dan kau sudah makan roti dari negeri itu. Maka berikan apa yang mula-mula. Iya kan? Engkau harus memberikan tepung jelaimu yang mula-mula. Harus kamu persembahkan. Sederhana tujuan Tuhan. Tuhan gak perlukan itu semua. Tuhan gak butuh. Yang Tuhan mau yang pertama, agar engkau mengingat bahwa semua itu milik aku. Yang kedua, yang
Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita, agar kita tidak terikat dengan pemberiannya, tapi kita terikat dengan pribadinya. Ketik di kolom komentar, saya harus terikat kepada pribadi Tuhan, bukan pemberiannya. Ayo, ketik di kolom komentar, saya harus terikat kepada pemberinya, bukan pemberiannya. Hati-hati, Alkitab sudah katakan di hari-hari terakhir, saudara yang dikasih dalam Tuhan, akan banyak orang mencintai dirinya sendiri. Itu mengerikan. Semua dari Tuhan, saudara. Coba lihat dalam Hagai 2 ayat 9, Mazmur 24 ayat yang pertama. Saudara bisa lihat di sana. Hagai 2 ayat 9 bilang begini. Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Hagai 2 ayat 9. Jelas. Itu semua milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Bahkan di ayat Mazmur 24 ayat yang pertama, coba lihat. Mazmur 24 ayat yang pertama bilang begini. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan yang mempunyai. Lalu kalau Tuhan yang punya ini semua, kenapa Tuhan minta dari manusia? Nah, Tuhan minta dari anak-anak Tuhan yang diberkati. Yang pertama tadi, supaya kita manusia sadar bahwa semua ini milik Tuhan. Dan yang kedua, supaya kita dilatih agar kita tidak terikat dengan pemberiannya, tapi terikat dengan pemberinya. Dan yang ketiga, agar kita sadar diri. Jadi orang-orang yang tidak tahu diri, tidak jadi orang-orang yang lupa diri. Pastikan setiap kita menyadari hal ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, segala sesuatu yang kita punya itu milik Tuhan. Itu milik Tuhan. Itu milik Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Kita nggak bawa apa-apa. Kita pun pulang tidak membawa apa-apa. Tapi kalau hatimu masih terikat dengan dunia ini, disitulah Tuhan mengujimu. Apakah kita masih terikat dengan dunia, atau hati kita benar-benar terikat dengan surga? Kembali kepada kita. Tapi setiap orang akan mengalami ujian ini. Setiap orang akan dibuktikan oleh Tuhan apakah hatimu terikat kepada pemberinya atau pemberiannya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan firman Tuhan bahwa setiap orang akan diuji. Setiap orang, siapapun kami. Tuhan, tolong kami agar hati kami tetap terus terikat kepada Tuhan sebagai pemberi segala sesuatu. Sebab kepunyaan Tuhanlah semuanya. Tuhan, tolong setiap kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengikatkan hati kami hanya kepada Tuhan. Sebab dari Tuhan kami menerima segala sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar hari ini firman-Mu menegur kami, mengarahkan kami, untuk mengingatkan kami bahwa apa yang kami ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kami lepas di bumi ini akan terlepas di surga. Tuhan, tolong kami semua agar kami menyadari firman Tuhan, mengerti akan kebenaran, dan kami percaya kebenaran itu yang memerdekakan kami. Pagi hari ini kami sama-sama satukan hati kami berdoa, mengangkat setiap pokok-pokok doa kami Tuhan. Hamba di tempat ini, umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami satukan hati kami berdoa. Karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa dan meminta kepada Tuhan sebab ada janji Tuhan, apapun juga yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin. Kami bawa dalam doa keluarga kami, rumah tangga kami. Tuhan berkati setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Keluarga mereka dijaga, diberkati, ditolong, disupport oleh Tuhan. Allah juga yang memulihkan setiap rumah tangga yang rusak. Dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan pulihkan.
Bahkan kami yang hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh, Bapa, kami satukan hati kami berdoa dalam nama Yesus. Tubuh kami sehat, tubuh kami disembuhkan. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh kami menghardiknya keluar dari tubuh kami saat ini juga keluar. Dalam nama Yesus kami sembuh oleh bilur-bilur-Mu. Kami yang sakit pagi hari ini sudah jadi sembuh di dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Seperti janji firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Terjadilah dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap bisnis kami. Tuhan, kami bawa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan memberkati kedua tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Tuhan, angkat setiap anak-anak Tuhan, promosi ilahi terjadi dalam hidup kami masing-masing. Sebab Tuhan yang memberkati. Hamba juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang memulai bisnis yang baru, sedang mencari pekerjaan, oh biarlah Tuhan yang memberikan hikmat. Tuhan yang menuntun mereka dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan. Mereka lihat jalan-jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau menaruh harapan kami kepada Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Bapak, terima kasih. Secara khusus hamba berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi ini, mungkin mereka belum mengenal Yesus. Dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati mereka. Kalau ada di antara mereka yang rindu didoakan secara khusus, hamba berdoa bagi mereka. Biar ada pertemuan, ada perjumpaan pribadi dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menuntun, mengarahkan mereka dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap orang-orang muda yang mungkin pagi hari bergabung dalam doa pagi online. Di dalam nama Yesus. Mereka yang bergabung melalui TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Di dalam nama Yesus. Orang-orang muda ini dijaga Tuhan, dibagari Tuhan. Ada perlindungan Tuhan dalam hidup masing-masing mereka. Studi mereka diberkati oleh Tuhan. Masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Hari depan yang penuh harapan ada bagi orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara mereka yang berdoa hari-hari ini untuk mendapatkan pasangan hidup, biar Tuhan tuntun, Tuhan arahkan bertemu dengan pasangan hidup yang daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, juga mengasihi dan menghargai hidup mereka. Arahkan orang-orang muda ini dalam seluruh jalan-jalan-Mu Tuhan. Tuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan yang benar. Jauhkan dari setiap pergaulan yang buruk, niat rancangan orang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga buat orang-orang tua yang hari-hari ini berdoa bagi anak-anak mereka. Oh Tuhan sendiri yang berperkara dalam hati hidup mereka. Tuhan tolong sehingga setiap kami yang berdoa buat anak-anak kami, Tuhan mendengar di dalam nama Yesus. Anak-anak kami dahsyat, anak-anak kami berhasil, beruntung. Anak-anak kami luar biasa dipakai Tuhan. Anak-anak kami mengecap kebaikan Tuhan. Dijauhkan anak-anak kami daripada segala yang tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan. Kami tolak dari hidup anak-anak kami di dalam nama Yesus. Jalan-jalan Tuhan, Tuhan bukakan bagi anak-anak kami, sehingga mereka berjalan dalam ketetapan dan rencana rancangan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga satukan hati kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya terjadi pemulihan, rekonsiliasi hubungan antara orang tua dan anak, antara adik dan kakak, mertua dan menantu, om tante dengan ponakan. Hubungan mereka yang rusak hari ini dari tempat ini kami satukan hati kami, berdoa memohon belas kasihan kepada Tuhan. Sebab firman-Mu, Tuhan, jika Engkau berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya ada lawatan Tuhan. Kami percaya ada perjumpaan dengan Tuhan. Ada kuasa, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan berkati kota di mana kami tinggal. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati. Ekonomi kota kami maju bertumbuh. Bahkan bangsa kami Indonesia Tuhan, berkati kepemimpinan pemerintahan yang ada yang baru ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan tolong sehingga semua berjalan dengan aman dalam tuntunan dan rancangan Tuhan. Biar campur tangan Tuhan ada dalam kepemimpinan pemerintahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan bagi kami masing-masing.
Sehingga kami menjalani sepanjang hari ini, sepanjang minggu berjalan ini, kami mau katakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hidup kami berhasil, hidup kami beruntung, hidup kami mengecap kebaikan Tuhan. Ada promosi ilahi dalam hidup kami. Kami lihat Tuhan sendiri yang berperkara dalam hidup kami. Bahkan kami minta hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengandalkan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tuntun kami semua umat-Mu pagi hari ini Allah, untuk selalu berjalan dalam rencana dan rancangan Tuhan yang sempurna. Sehingga apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, dibuat tangan Tuhan berhasil. Kami aminkan apa yang kami doakan pagi hari ini terjadi di dalam nama Yesus. Sebab ada kuasa dalam doa orang benar. Terjadilah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kita sudah berdoa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo bagian kita hari ini lakukan firman Tuhan. Bagian kita hari ini ayo melangkah dalam iman dan bersandar kepada Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu, pakai kekuatan Tuhan. Andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kau akan lihat pertolongan dan anugerah Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita. Kita kembali ketemu besok, saudara dikasih dalam Tuhan, di hari terakhir di bulan April tentunya. Kita rindu untuk mengucap syukur kembali kepada Tuhan, sebab kita percaya hidup kita ini milik Tuhan Yesus. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.